Shalom, damai di hati, saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati oleh Tuhan. Di hari ini, Sabtu 19 April 2025, kita berjumpa dengan program Renungan Harian Keluarga. Saya meyakini dan percaya bahwa hari ini kita dipenuhi dengan berkat Tuhan, sukacita dan damai sejahtera. Karena itu mari mengisi hari berkat Tuhan ini dengan belajar firman Tuhan. Sebelum memahami firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami bersyukur untuk karya selamat yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk kehidupan yang terus Engkau anugerahkan bagi kami. Hari ini lagi Engkau berikan kami hidup dan berbagai berkat-berkat yang menyertai kami semua. Mendasari kehidupan kami saat ini ya Tuhan. Kami hendak belajar firman Tuhan. Terangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh memahami firman Tuhan yang hendak kami baca dan renungkan saat ini. Tapi ya Tuhan, kami terus memohon pengampunan daripada-Mu, dari setiap salah dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Ini kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, firman kehidupan, kami berdoa, amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, hari ini kita membaca bagian firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-27. Firman dituliskan demikian. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikian firman Tuhan. Merenungkan firman ini dengan tema kasih yang mengikat keluarga Tuhan. Keluarga Kristen yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yesus Kristus tergantung di salib, di tengah penderitaannya, ia masih memperhatikan Maria ibunya. Nah, dengan kata-kata yang penuh kasih, "Ibu, inilah anakmu." Dan kemudian ada kata lagi, "Inilah ibumu." Adalah kalimat yang menggambarkan kasih yang melampaui ikatan darah biologis, yaitu kasihnya yang mengikat dalam keluarga kerajaan Allah. Nah, Yesus Kristus tidak hanya menunjukkan kasih kepada ibunya, tetapi juga memperkenalkan konsep keluarga yang lebih besar dalam kerajaan Allah. Ia mengajarkan bahwa hubungan di dalam keluarga Tuhan tidak terbatas hanya pada keluarga biologis, tetapi meluas kepada sesama orang percaya yang menjadi satu tubuh dalam dirinya. Nah, Yohanes yang dipercaya oleh Yesus Kristus untuk menjaga ibunya menerima Maria sebagai bagian dari keluarganya, dan ini menunjukkan bahwa dalam Yesus Kristus kita semua bersaudara. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat-saat yang sangat sulit dan penuh penderitaan, Yesus Kristus masih peduli dengan kebutuhan emosional dan fisik orang-orang terdekatnya. Hal ini mengingatkan kita bahwa kasih Tuhan Allah bukan hanya hadir dalam momen-momen bahagia, tetapi juga dalam penderitaan. Kasih-Nya tidak hanya mengikat kita kepada Tuhan Allah, tetapi juga mengikat satu sama lainnya. Sama dalam satu komunitas iman gereja yang saling mendukung. Filsuf pernah mengatakan bahwa manusia adalah homo homini lupus, artinya bagaikan serigala bagi sesamanya, termasuk orang Kristen. Karena orang percaya juga adalah makhluk sosial yang lemah, terbatas, dan rentan menyakiti dan disakiti sesama. Yang menarik dari firman hari ini adalah Maria, Ibu Yesus Kristus, menunjukkan kasih setianya, mendampinginya pada saat-saat
murid-muridnya lari ketakutan dan bersembunyi. Kasih seorang ibu kepada anak adalah kasih yang rela berkorban. Di tengah-tengah sedemikian langkahnya kasih yang rela berkorban, maka firman hari ini mengingatkan kita keluarga Kristen bahwa penderitaan dan kematian Yesus Kristus adalah wujud kasih pengorbanan yang menebus dosa kita. Dan teladan kasih ibu adalah pancaran naluri kasih ilahi yang halus mendasari hidup keluarga dan persekutuan jemaat. Sesulit apapun keadaan hidup kita, jika kasih Yesus Kristus dan kasih ibu menguasai hidup, maka pasti selalu ada jalan keluar menuju berkat dan kebahagiaan. Semoga Allah Tuhan kita di dalam Yesus selalu menyertai dan memberkati kita. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih mengucap syukur untuk segala kebaikan, kasih, dan rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena berkat-Mu hari ini, kami boleh membaca lagi kebenaran firman Tuhan yang menunjukkan bahwa kasih kami kepada Allah dan kasih Allah kepada kami harus diwujudkan dalam kehidupan setiap hari, setiap saat, baik dalam lingkungan keluarga maupun kemana kami pergi dan berada. Sebab itu ya Tuhan, tuntun sertai kami semua dalam menjalani kehidupan ini agar hidup ini selalu berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kehidupan keluarga selalu menunjukkan bahwa kami ini adalah keluarga Kristen yang sejati. Tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga pelaku firman, sehingga keluarga kami masing-masing boleh diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang, suami, istri, anak, dan orang tua, terus menunjukkan teladan yang baik di dalam kehidupan. Memberkati senantiasa kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan. Terlebih jemaat Maranatha Paslatan, bahkan siapapun mereka yang tekun dan setia mengikuti renungan harian keluarga ini, dimanapun berada, terus ada dalam penyertaan dan pemberkatan Tuhan. Termasuk juga ketika kami melaksanakan tugas tanggung jawab pekerjaan di hari ini ya Tuhan. Maka Engkau yang menuntun dan menyertai kami sekalian, kami semua, agar apa yang dipercayakan kepada kami untuk dikerjakan, dapat kami kerjakan dengan baik dan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Memberkati perangkat pelayanan yang ada di Jemaat Maranatha Paslatan. Di dalamnya ada badan pekerja, komisi kerja, komisi BIPRA, bahkan hamba-hamba pelayan-Mu, diaken, penatua, pendeta bersama keluarga semua ada dalam pemberkatan dan penyertaan Tuhan. Terus berdoa kiranya Tuhan memberkati gereja Masihi Injili di Minahasa, baik di jemaat-jemaat termasuk Jemaat Maranatha Paslatan, di wilayah-wilayah termasuk wilayah Pemohon 1 dan di Sinode Gemim. Semua yang dipercayakan tugas tanggung jawab sebagai pemimpin di gereja ini, Tuhan berkati, berikanlah kemampuan, hikmat, dan akal budi bagi mereka semua mengerjakan tugas pelayanan dengan baik. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Demikian pemimpin bangsa dan negara kami, daerah kami Provinsi Sulawesi Utara, Kota Tomohon, terus ada dalam pemberkatan dan penyertaan Tuhan. Para pemimpin kami mengerjakan tugas tanggung jawab dengan baik. Tuhan Allah Bapa di sorga, mereka yang hari ini bersyukur, diberkatilah mereka dalam syukur dan sukacita. Mereka yang bergumul dikuatkan iman, apa yang mereka hadapi tidak membuat mereka putus asa, tetapi terus ada dalam pengharapan iman. Berkati komisi atau tim multimedia, terus mengerjakan apa yang dipercayakan kepada mereka, memberitakan kabar baik, kabar sukacita. Sepanjang kehidupan kami hari ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Ini kami yang bersyukur, bermohon kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, demikian renungan harian keluarga di hari ini. Semoga memberkati saudara-saudara. Selalu ikuti renungan harian keluarga ini. Dan selamat kita mengerjakan tugas tanggung jawab hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.